Selamat pagi anak-anak ibu. Salam olahraga. Ibu berharap kabar anak-anak ibu sehat-sehat semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Nika Ginting. Hari ini kita belajar tentang pencak silat. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mempraktikkan gerakan dasar seni pencak silat, pukulan dengan teknik yang benar. 2. Mempraktikkan gerakan seni pencak silat, tangkisan dengan teknik yang benar. 3. Mengkoordinasikan gerakan tangkisan dan pukulan dengan benar. 4. Melestarikan budaya pencak silat. Berikutnya di sini ada pengertian pencak silat. Pencak silat adalah suatu metode bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencak silat diartikan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Ada juga yang mengatakan bahwa pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga penguasaan gerak efektif dan terkendali. Organisasi dan peraturan pertandingan pencak silat. Pertandingan pencak silat antar bangsa dilakukan berdasarkan rasa persaudaraan dan jiwa keasrian dengan menggunakan unsur-unsur bela diri, seni, dan olahraga pencak silat. Pertandingan dimainkan sesuai dengan ketentuan kategori yang diatur dalam peraturan pertandingan dan dipimpin oleh pelaksana teknis pertandingan yang sah. Kategori pertandingan pencak silat terdiri atas kategori wiralaga, tanding, kategori wiragana, tunggal, kategori wirasangga, ganda, kategori wiraloka, regu. Teknik dasar pencak silat dalam gerakannya ya, berikut ini gambarnya, mari kita perhatikan. Yang pertama, tendangan lurus. Mari anak-anak ibu diperhatikan. Di sini ada gambar tendangan lurus. Tendangan lurus dalam pencak silat adalah tendangan dengan lintasan lurus ke depan atau ke perut lawan. Pesilat bisa mengkombinasikan tendangan ini dengan kombinasi lompatan.
Yang kedua, tendangan sabit. Berikut ini gambarnya. Mari kita perhatikan. Yang dimaksud dengan tendangan sabit dalam pencak silat adalah tendangan pencak silat dengan lintasan kaki melengkung atau membentuk lintasan seperti sabit dengan sasaran yang dituju adalah daerah perut. 3. Tendangan T atau tendangan samping. Berikut ini gambarnya. Tendangan T dalam pencaksilat merupakan jenis tendangan yang diperagakan posisi tubuh menyamping lintasan. Tendangan lurus ke samping, bagian kaki yang digunakan adalah bagian tajam telapak kaki dan tumit. Beraneka ragam bentuk variasi dalam pelaksanaannya, diantaranya tendangan T lompat, tendangan T gantung, dan tendangan T jepret. 4. Tendangan jejak atau jegos. Berikut ini gambarnya. Tendangan jegot atau jegos pada pencak silat dilakukan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin dan kemudian didorong tungkai ke depan. Sasaran yang dituju adalah perut lawan. 5. Tendangan belakang. Ya, berikut ini gambarnya, mari kita perhatikan. Tendangan belakang adalah teknik tendangan yang dilakukan memutar tubuh dan sikap tubuh membelakangi lawan dengan perkenaan pada telapak kaki atau tumit. Sasaran yang dituju adalah perut lawan. Bisa juga sasarannya kepala. 6. Tendangan gajul. Ya, berikut ini gambarnya, nak. Mari kita perhatikan. Tendangan jagul merupakan tendangan jagul perkenaan pada tumit, sedang lintasannya adalah dari bawah ke atas. Oke, berikut ini ibu akan menjelaskan macam-macam pukulan yang terdapat dalam pencak silat. Ya, berikut ini gambarnya anak-anak ibu. Ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Ya, kita perhatikan. Jadi anak-anak ibu sekarang sudah tahu kan gerakan-gerakan pukulan dalam pencak silat. Oke, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada pukulan lurus. Ya, mari anak-anak ibu kita perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar seorang pria melakukan gerakan pukulan lurus. Untuk penjelasannya, pukulan lurus dalam pencak silat adalah pukulan dengan salah satu tangan memukul ke arah depan. Sasaran pukulan tersebut yaitu dada si lawan, dan tangan satunya lagi menutup arah poin, yaitu sasaran perut ke atas.
Selanjutnya, nomor 2, pukulan bandul. Ya, berikut ini gambarnya. Pukulan bandul dalam pencak silat tidak kalah pentingnya dengan pukulan lurus. Pukulan bandul merupakan teknik pukulan yang mengarah ke bagian hulu hati dengan mengayunkan kepala tangan ke arah bawah ke atas dengan sasaran bagian hulu hati. Sedangkan untuk tangan yang satunya lagi menutup bagian tubuh yang memungkinkan lawan dapat menyerang balik ke arah tubuh pemukul. Ketiga, pukulan tegak. Ya, mari anak-anak ibu diperhatikan gambarnya. Di sini ada gambar pukulan teknik. Pukulan tegak memiliki teknik dengan cara kepalan tegak. Sasaran dari pukulan ini yaitu bahu atau sendi bahu. Cara untuk melakukannya, pasang kuda-kuda tengah, kedua tangan berada di depan dada, tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Tangan memukul dengan kepalan tegak, tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Kesalahan dalam melakukan pukulan tegak, kuda-kudanya tidak benar, badan tidak seimbang, pukulan kurang kuat, tangan yang memukul kurang mengepal. Empat, pukulan melingkar. Ya, berikut ini gambarnya. Pukulan melingkar memiliki teknik yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan pukulan dari samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Agar hasil pukulan bagus, harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan. Sasaran dari pukulan melingkar yaitu pinggang lawan. Cara melakukannya, kuda-kuda tengah, kedua tangan menyilang di depan dada, tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepalan tegak. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. 5. Pukulan samping. Perhatikan gambarnya. Pukulan samping merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Pukulan ini memiliki lintasan ke daerah atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Cara melakukan pukulan samping
kuda-kuda kiri depan. Sikap ini harus dilakukan dengan benar. Kedua tangan menyilang di depan dada, tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Telapak kaki harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Memukul menggunakan punggung tangan ke arah samping ke depan. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dengan tangan yang memukul. Macam-macam tangkisan dalam pencak silat. Ya, perhatikan anak-anak ibu. Di sini ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan dalam. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Tangkisan dalam pencak silat terdiri atas tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Jadi anak-anak ibu sekarang sudah tahu kan cara melakukan tangkisan dalam pencak silat. Tangkisan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan yang dilancarkan lawan. Tangkisan bertujuan langsung untuk hal-hal seperti mengalihkan serangan dari lintasan dan membendung atau menahan serangan lawan jika terpaksa. Yang pertama, tangkisan dalam. Cara melakukan tangkisan dalam pencak silat sebagai berikut. Sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan. Tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sejajar bahu. Posisi tubuh seimbang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan tangkisan dalam yaitu sikap kuda-kuda tengah kurang baik. Kedua tangan tidak siap di depan. Tarikan salah satu tangan kurang kuat dan posisi badan kurang seimbang. 2. Tangkisan luar. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan. Tarik salah satu tangan dari dalam depan keluar sejajar bahu. Posisi tubuh seimbang. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan tangkisan luar yaitu kuda-kuda tengah kurang baik, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Tiga, tangkisan atas. Cara melakukan tangkisan atas dalam pencak silat yaitu sikap kuda-kuda depan, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari bawah ke atas.
sehingga kepala terlindungi dari serangan. Posisi tubuh seimbang. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan tangkisan pencak silat. Sikap kuda-kuda depan kurang kuat, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. 4. Tangkisan bawah. Cara melakukannya: sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari atas ke bawah, posisi tubuh seimbang. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan tangkisan luar pencak silat adalah sikap kuda-kuda tengah kurang kuat, kedua tangan tidak siap di depan, tarikan salah satu tangan kurang kuat, dan posisi badan kurang seimbang. Selanjutnya, di sini ibu akan memberitahukan kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda merupakan gerakan yang mendasari serangan atau belaan. Kuda-kuda dipraktikkan secara seimbang dengan tumpuan kedua tungkai. Kesempurnaan melakukan kuda-kuda sangat mendukung keberhasilan gerak, serangan, atau belaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, setiap pesilat harus terampil mempraktikkan variasi kuda-kuda. Adapun jenis kuda-kuda dalam pencak silat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, kuda-kuda depan dengan posisi kaki salah satu di depan lalu ditekuk dan kaki yang satunya lagi lurus. Sikap badan tegak dan lurus, condong ke depan, pandangan ke depan, dengan posisi tangan terserah dengan variasi yang diinginkan. Selanjutnya, gambar kedua, kuda-kuda tengah dalam posisi kangkang tetapi kedua kaki ditekuk dan kira-kira membentuk huruf U. Posisi badan berada di tengah dan tangan terserah sebagaimana variasinya. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda ini merupakan kebalikan dari kuda-kuda depan. Pandangan tetap ke arah depan, akan tetapi kaki belakang yang ditekuk dan kaki depan yang tetap kondisi lurus. Selanjutnya, gambar keempat yaitu gambar kuda-kuda belakang. Satu kaki ditarik ke belakang dan kaki belakang jadi tumpuan dan berat badan di belakang. Oke, berikutnya gambar kelima. Ada di sini kuda-kuda silang depan.
Kaki kiri disilangkan ke depan, kaki kanan kemudian, kedua kaki ditekuk dengan posisi telapak kaki kiri melintang dan kaki kanan yang di belakang sedikit menjinjit, badan menghadap ke depan dan tegak, begitu sebaliknya. Gambar ke-6, kuda-kuda silang belakang. Kaki kiri disilangkan ke belakang, kaki kanan kemudian, kedua kaki ditekuk dengan posisi telapak kaki kiri menjinjit dan kaki kanan melintang, badan berlawanan dengan arah silang kaki. Variasi pukulan dan tendangan. Dari sikap kuda-kuda, langkahkan kaki kanan dan sambil memukulkan tangan lurus ke depan. Lakukan tangkisan dan tendangan dengan kaki kanan. Variasi latihan berpasangan. Perhatikan gambar berikut ini. Dua orang berdiri saling berhadapan dengan kuda-kuda yang sama. Yang satu melakukan serangan dengan tendangan depan dan yang lainnya melakukan tangkisan tutup depan. Lakukan bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Dilakukan bergantian antara orang yang satu dengan yang lainnya. Oke, berikut ini Ibu akan memutar video tentang teknik pencak silat. Mari anak-anak Ibu kita perhatikan agar anak-anak Ibu bisa mempraktikkan pencak silat ini di rumah. Dikarenakan COVID-19 masih di Jakarta, kita PSBB, jadi kita tetap melakukan olahraga di rumah, tetap melakukan praktek olahraga. Indikator 1. Memahami pengertian tentang pencak silat. Tujuannya di sini ada peserta didik dapat memahami pengertian tentang pencak silat. Pengertian pencak silat. Pencak silat merupakan upaya untuk membela dan mempertahankan diri dari berbagai macam terhadap lingkungan atau alam sekitar untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam teknik dasar dalam pencak silat. 1. Kuda-kuda. 2. Sikap pasang. 3. Pola langkah. 4. Belaan. 5. Hindaran. 6. Serangan. 7. Tangkapan. Oke, berikut ini teknik dasar tendangan pencak silat. Yang pertama, tendangan lurus. Untuk sikap awal, sikap tegak 1, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang 1 dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan di ujung. Salah satu tangan berada di depan dada dan tangan yang lainnya lurus ke bawah menutup kemaluan. Sikap akhir. Posisi kembali ke sikap tegak 1.
berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Ya, ini dia reply-nya. Tendangan tusuk. Sikap awal. Sikap tegak 1, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang 1 dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan ujung kaki. Salah satu tangan berada di depan dan tangan yang lain lurus menutup kemaluan. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak 1, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Reply tendangan tusuknya. Mari diperhatikan anak-anak ibu. Ya, seperti ini gerakannya. Ketiga, tendangan kepret. Sikap awal. Sikap tegak 1, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang 1 dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan punggung kaki. Salah satu tangan berada di depan dada dan tangan yang lainnya lurus. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak 1, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Reply tendangan kepret. Ya, seperti ini gerakannya nak. Mari diperhatikan. Tendangan jegat. Sikap awal. Sikap tegak 1, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang 1 dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan telapak kaki penuh. Sasaran dada. Salah satu tangan berada di depan dada. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak 1 dan berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Ini reply tendangan jejaknya. Mari anak-anak ibu diperhatikan. Seperti ini tutorial cara melakukannya. Tendangan gajul. Sikap awal. Sikap tegak 1, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang 1 dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan tumit ke arah depan. Sasaran dada. Salah satu tangan berada di depan dada dan tangan yang lain lurus ke bawah menutup kemaluan serta menjaga keseimbangan. Untuk sikap akhir, kembali ke posisi sikap tegak 1,
berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Ini reply tendangan gajulnya. Mari anak-anak ibu diperhatikan. Ya, seperti ini cara melakukannya. Selanjutnya tendangan T. Untuk sikap awal, sikap tegak satu, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang satu dengan posisi kedua tangan di depan dada. Angkat kaki ke belakang dan tendangkan ke depan dengan posisi perkenaan pada tumit telapak kaki dan sisi luar telapak kaki digunakan untuk serangan. Salah satu tangan berada di depan dada dan tangan yang lain lurus ke bawah menutup kemaluan serta menjaga keseimbangan. Untuk sikap akhir, kembali ke posisi sikap tegak satu, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Ya, seperti ini reply tendangan T atau disebut tendangan samping. Tendangan celorong. Sikap awal. Sikap tegak satu, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang satu dengan posisi kedua tangan di depan dada. Merebahkan badan dengan diikuti dengan kaki belakang ditendangkan ke atas tendangan T dengan merebahkan salah satu tangan berada di depan dada dan tangan yang lainnya berada di samping sasarannya pada dada. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak satu, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Reply tendangan celorong. Ya, berikut ini cara melakukannya. Tendangan belakang. Sikap awal, sikap tegak satu, pandangan menghadap ke arah sasaran. Sikap pelaksanaan. Lakukan sikap pasang satu dengan posisi kaki, posisi kedua tangan di depan dada. Tendangan kaki ke belakang, perkenaan pada kaki dan tungkai. Sasaran seluruh bagian tubuh. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak satu, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Sikap pelaksanaan.
kami lawan, sedangkan salah satu kaki dan tungkai dengan perkenaannya tumit, yang lintasannya ke arah belakang. Sikap akhir. Kembali ke posisi sikap tegak satu. Berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu.
Oke, di sini materi kita untuk tugasnya. Kerjakan LKS halaman 15 sampai 18. Waktu pengumpulan selama 2 minggu terhitung hari ini. Dikirim ke link Google Drive, tulis nama dan kelas, atau kirim ke Gmail. Oke, terima kasih. Salam olahraga.